Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today, hari ini aku akan membahas pelajaran-pelajaran yang aku dapat selama aku internship di Thailand selama 1 tahun. So sekitar 3 bulan yang lalu aku baru saja datang dari Thailand menyelesaikan internshipku selama 1 tahun. Aku internship di bagian food and beverage service di salah satu hotel bintang 5 di Bangkok. Aku sangat bersyukur mempunyai kesempatan internship di Thailand selama 1 tahun. Itu mengajarkan aku banyak sekali hal yang mungkin tidak aku dapatkan ketika di Bali, atau karena menurut aku ketika kita bisa tinggal sendiri, merantau jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman kita, jauh dari orang-orang yang kita sayang, pasti ada kayak perasaan yang berbeda. Menurut aku kalian harus mencoba tinggal sendiri sih, karena menurut aku orang yang merantau itu beda dengan orang yang tinggal sama orang tuanya. Bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka tinggal di sana, bagaimana mereka tidak mempunyai kenalan, tidak kenal siapa-siapa di sana, orang asing, apalagi beda negara yang mungkin budayanya berbeda, bahasanya berbeda, culture shock, dan masih banyak lagi. Menurut aku kita rasanya kayak ada perasaan seru juga ketika kita bisa merantau dan kita bisa melatih itu gitu. Kayak sebelumnya aku mau merantau itu karena aku ingin belajar lebih mandiri lagi, belajar improve skill-skill yang aku punya. So I'm grateful, aku sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan tersebut. So di sini aku ada 5 pelajaran yang aku dapatkan selama aku merantau. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Menurut aku pernah, kalian mungkin pernah tidak menjadi diri sendiri, kalian mungkin pernah memakai topeng. It's okay. Tapi kadang kan pernah gak sih kayak kadang nyesel atau kadang gak bahagia ketika kalian tidak menjadi diri sendiri. Ya, aku pernah berada di posisi itu, aku pernah mungkin kadang ngerasa gak bahagia atau menyesal ketika aku tidak menjadi diri sendiri. Ketika menurut aku it's okay untuk jadi diri sendiri, gak apa-apa untuk tidak datang ke tempat yang tidak mau kamu datangi, gak apa-apa untuk mengatakan tidak kepada hal yang tidak kamu sukai. Ketika kamu bukan orang yang minum alkohol, ketika mungkin kamu diajak sama teman kamu minum alkohol, it's okay to say no, it's okay untuk berkata tidak. Karena kamu tahu nggak, ketika kamu tidak menjadi diri sendiri, mereka menyukai diri kamu yang bukan diri kamu. Itu adalah topeng dari diri kamu. Itu adalah salah satu penyesalanku sih ketika aku tidak menjadi diri sendiri. So yang kedua, tidak ada yang menolong kamu selain diri kamu sendiri. Kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Kita nggak bisa, walaupun kita punya teman, kita punya kenalan di sana, kita punya siapapun yang mungkin kita rasa yang menolong kita, but the one and only can help you is yourself. So diri kamu gitu. Ketika mungkin di kerjaan kamu ada struggle, kamu belum tentu bisa minta tolong sama orang. Kenapa? Karena setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Jadi menurut aku yang bisa menolong diri kamu hanya diri kamu dan Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa terus bergantung sama orang lain. Kalau kita mau
uh, apa ya, ketika kita mempunyai struggle atau hal-hal yang mungkin sulit kita tangani, orang lain itu nggak selalu ada buat kamu. So you need to realize that, and kamu harus mengakui bahwa itu memang benar. Ya, gimana Cak? Nggak apa-apa kita untuk minta tolong, tapi memang nggak semua orang bisa menolong kita. Jadi pentingnya kita um, pentingnya kita untuk belajar banyak hal, sehingga ketika kita mempunyai struggle di pekerjaan tertentu nih, contoh kita nggak bisa uh, contoh kita nggak tahu caranya kayak gini, kalian cari tahu mungkin di Google atau sekarang ada ChatGPT, karena itu bisa menolong kalian gitu. Yang ketiga itu adalah fokus ke apa yang bisa dikontrol. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita kontrol. That's okay. Kata-kata orang terhadapmu tidak bisa kamu kontrol. Kalian pernah dengar yang namanya latent theory by Mel Robbins? Menurut aku, biarkan orang berkata tidak baik kepadamu, biarkan orang persepsi negatif terhadap diri kamu, karena yang hanya tahu diri kamu hanyalah kamu sendiri dan Tuhan. Kalau biarkan mereka berpikir negatif tentang diri kamu, it's okay. Fokus ke apa yang bisa kamu kontrol. Apa reaksimu terhadap mereka itu bisa kamu kontrol. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, dan bagaimana kamu memproses emosi adalah hal yang bisa kamu kontrol. So, jangan buang-buang waktu dan energi kamu yang jelas terbuang sia-sia untuk memikirkan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Next, yang keempat, self-reward itu penting. Vacation, pergi ke tempat-tempat baru, liburan, makan bersama keluarga, bersama teman. Menurut aku beli pengalaman itu lebih penting daripada beli barang. Contoh, kamu ke tempat-tempat baru, kamu liburan, itu namanya kamu beli pengalaman. Dulu aku kadang merasa bersalah ketika aku beli ini, ke tempat ini, beli fee atau beli jajan, aku merasa bersalah gitu. Tapi ternyata self reward itu penting, asalkan sesuai budget, terkontrol, dan juga terkontrol dan sewajarnya aja gitu. Karena menurut aku kalian harus tahu, kalian harus bisa, kalian tahu diri kalian, kalian tahu kapan harusnya benar-benar kerja keras, kapan waktunya benar-benar self reward untuk diri kalian, karena diri kalian ini bukan robot. Kita adalah manusia yang juga perlu yang namanya healing atau ke tempat-tempat yang bisa membuat kalian recharge your energy. Ya, caranya orang self reward juga beda-beda, caranya orang recharge energi mereka juga beda-beda. Mungkin dengan bersosialisasi dengan banyak orang, atau mungkin dengan keluar sendiri. So, tidak ada yang salah, itu adalah cara mereka untuk recharge energi mereka. So that's okay. Next, yang terakhir, kamu tidak sendiri. Kamu tidak pernah sendiri. Dimanapun kamu berada, kamu tidak pernah sendiri. Mungkin kamu merantau sekarang atau sedang lagi tinggal sendiri, tapi ingat ya, mungkin kamu tidak punya banyak orang di samping kamu sekarang, tapi kamu selalu punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada buat kamu, Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kamu, Tuhan yang akan selalu menolong kamu, Tuhan yang selalu ada di samping kamu. So, ketika kamu butuh pertolongan, ketika kamu merasa sendiri, kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Karena aku percaya gitu ya, aku gak pernah sendiri. Ketika aku merasa aku sendiri, aku punya Tuhan. Jadi, jangan takut
ketika kamu sendiri, ketika kamu butuh pertolongan, sebut nama Tuhan, minta tolong sama Dia. Ketika kamu sedang ketakutan, minta tolonglah sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kamu di saat tidak ada orang sekalipun di samping kamu. So, itu adalah beberapa pelajaran yang aku dapatkan dari aku yang intensif di Thailand selama 1 tahun. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Bye-bye.